Bu Ratmi, seorang ibu rumah tangga berusia 69 tahun, dulunya adalah sosok yang aktif dan penuh semangat. Ia terbiasa berjalan pagi, merawat taman kecilnya, dan masih kuat berdiri lama saat memasak untuk keluarga besar. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ia mulai merasakan hal yang tidak biasa. Kakinya terasa berat dan lemas, terutama saat bangun dari duduk. Ia juga beberapa kali mengalami kram kaki di malam hari yang membuatnya terbangun dengan rasa nyeri. Awalnya, Bu Ratmi mengira ini hanya gejala penuaan biasa. Ia tidak terlalu memperhatikan dan hanya mengoleskan minyak gosok atau memijat kaki saat terasa tidak nyaman. Namun, ketika suatu pagi ia hampir jatuh saat turun dari tempat tidur, rasa khawatir mulai tumbuh. Suaminya, Pak Harun, menyarankan agar ia memeriksakan diri ke dokter. Setelah pemeriksaan lengkap, sang dokter memberikan penjelasan yang membuka mata Bu Ratmi. Bu, otot kaki ibu mulai melemah karena kurangnya asupan nutrisi yang mendukung kekuatan otot dan saraf, ujar dokter. Gejala seperti kram malam, kaki lemas, atau tidak stabil saat berdiri adalah tanda bahwa tubuh butuh bantuan dari makanan yang tepat. Bu Ratmi kaget, tapi saya sudah makan nasi, sayur, dan lauk setiap hari. Dok, apa masih kurang? Dokter menjelaskan bahwa pada usia lanjut, tubuh mengalami penurunan efisiensi dalam menyerap nutrisi. Artinya, meskipun makanannya tampak lengkap, belum tentu cukup untuk memperkuat otot dan sendi yang mulai menua. Ada beberapa makanan yang secara khusus dapat membantu mengatasi kelemahan kaki dan mencegah kram otot jika dikonsumsi secara rutin. Yang dibutuhkan bukan hanya makan kenyang, kata dokter, tapi makan dengan tujuan mendukung fungsi tubuh tertentu. Dalam kasus ibu, itu adalah memperkuat kaki agar tetap bisa menopang tubuh dengan stabil. Bu Ratmi mengangguk pelan. Ia mulai menyadari bahwa menjaga kesehatan di usia senja bukan hanya tentang menghindari penyakit, tapi juga mempertahankan kekuatan untuk tetap mandiri. Lalu makanan apa saja yang sebaiknya saya konsumsi? Dok, tanya Bu Ratmi. Saya akan jelaskan satu persatu. Ada 5 jenis makanan yang bisa membantu memperkuat kaki, melindungi otot, dan mencegah kram malam yang sering dialami lansia. Hari itu menjadi titik balik bagi Bu Ratmi. Ia bukan hanya ingin hidup lebih lama, tapi juga tetap bisa bergerak bebas tanpa rasa takut jatuh atau tidak berdaya. Keesokan harinya, Bu Ratmi mulai mencatat segala hal yang ia konsumsi. Ia memperhatikan bahwa setiap pagi ia hanya minum teh manis dan sepotong roti tawar. Setelah berdiskusi dengan dokter, ia dan Pak Harun memutuskan untuk kembali ke klinik guna mendengarkan penjelasan tentang makanan pertama yang bisa membantu menguatkan kaki. Bu, makanan pertama yang harus ibu konsumsi secara rutin adalah pisang, ujar dokter sambil menunjukkan gambar buah kuning itu. Bu Ratmi terlihat terkejut. Pisang, bukannya itu buah biasa. Saya malah kadang anggap itu makanan penutup saja. Dokter tersenyum dan mulai menjelaskan lebih dalam. Pisang mengandung kalium dalam jumlah tinggi, yaitu mineral yang sangat penting untuk menjaga fungsi otot dan saraf. Kalium membantu otot berkontraksi dengan baik dan mencegah ketegangan berlebih yang sering menjadi penyebab kram. Ia juga menambahkan bahwa tubuh lansia sering mengalami ketidakseimbangan elektrolit, terutama kalium, karena penurunan kemampuan ginjal dan perubahan metabolisme. Jika tidak dikompensasi lewat makanan, maka otot akan lebih mudah kelelahan dan kram. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium, jelas dokter. Dengan mengonsumsi 1-2 pisang per hari, ibu sudah membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan dan mendukung kekuatan otot, termasuk otot kaki. Pak Harun ikut bertanya, apakah semua jenis pisang baik, dok? Pilih pisang yang belum terlalu matang. Pisang Ambon, pisang raja, atau pisang kepok kukus pun bagus.
Hindari pisang goreng karena kandungan lemak jenuhnya bisa menghambat penyerapan mineral lain. Bu Ratmi mengangguk. Ia teringat betapa ibunya dulu selalu menyiapkan pisang rebus saat pagi. Tapi kebiasaan itu sudah lama ia tinggalkan. Kini, ia sadar bahwa makanan sederhana itu menyimpan kekuatan luar biasa untuk menopang tubuhnya yang mulai melemah. Selain itu, dokter menyarankan agar pisang dikombinasikan dengan makanan yang mengandung magnesium atau vitamin B6 untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satunya adalah yogurt tanpa gula atau segenggam biji bunga matahari. Hari itu, Bu Ratmi pulang dari klinik dengan semangat baru. Ia langsung membeli beberapa sisir pisang kepok dan mulai memasukkan buah itu ke dalam menu paginya. Dalam beberapa hari, ia merasakan kaki kirinya yang biasanya sering kram mulai terasa lebih ringan dan tidak lagi menegang saat malam hari. Namun pisang hanyalah permulaan. Masih ada 4 jenis makanan lainnya yang dapat membantu memperkuat kaki dan mencegah masalah otot lebih lanjut. Setelah menambahkan pisang ke menu hariannya, Bu Ratmi mulai merasakan perubahan kecil tapi nyata. Ia tidak lagi terbangun karena kram, dan langkah kakinya saat berjalan ke pasar terasa lebih ringan. Namun, dokter mengatakan bahwa untuk menguatkan kaki secara menyeluruh, ia harus memperhatikan pula asupan magnesium dan zat besi. Sayuran yang paling mudah dan efektif untuk itu adalah bayam, kata dokter saat pertemuan lanjutan. Bu Ratmi tersenyum. Bayam itu sayur favorit saya, Dok. Tapi saya tidak tahu, ternyata bisa membantu kekuatan kaki. Dokter pun menjelaskan lebih rinci, bayam kaya magnesium, yaitu mineral penting untuk fungsi otot. Magnesium membantu merilekskan otot setelah kontraksi dan mencegah otot kejang. Selain itu, bayam mengandung zat besi dan vitamin K yang membantu mengalirkan oksigen ke otot dan memperkuat tulang. Pak Harun yang menemani istrinya ikut berkomentar, jadi kalau kaki lemas atau sering gemetar, bisa jadi karena kurang magnesium atau zat besi. Betul, jawab dokter. Seringkali lansia mengabaikan sayur hijau, padahal nutrisi di dalamnya sangat dibutuhkan tubuh. Bayam membantu menjaga kelenturan dan kekuatan otot kaki, terutama jika dikonsumsi secara rutin setidaknya 3 kali seminggu. Dokter juga menyarankan agar bayam tidak dimasak terlalu lama, rebus sebentar atau tumis ringan saja, agar kandungan vitaminnya tidak hilang. Jika memungkinkan, kombinasikan dengan perasan jeruk nipis, agar penyerapan zat besi dari bayam jadi lebih maksimal. Dan jangan lupa, Bu, tambah dokter, konsumsi bayam akan jauh lebih bermanfaat jika dikombinasikan dengan sumber protein seperti tahu, tempe, atau telur rebus. Bu Ratmi mulai mengingat bahwa beberapa waktu terakhir, ia lebih sering makan makanan cepat saji atau lauk goreng karena lebih praktis. Namun sejak mendengar penjelasan dokter, ia dan Pak Harun memutuskan untuk kembali pada kebiasaan makan sehat. Hari itu juga, mereka membeli bayam segar dari pasar dan menyiapkannya sebagai sayur bening untuk makan siang. Rasanya segar, dan tubuh Bu Ratmi terasa lebih bertenaga keesokan harinya. Bahkan ia mulai kembali membersihkan taman kecil di belakang rumahnya, aktivitas yang sebelumnya ia tinggalkan karena sering merasa kakinya lemas. Namun perjuangan belum selesai. Dokter mengatakan masih ada 3 makanan lagi yang perlu dikonsumsi secara teratur agar kaki tetap kuat menopang tubuh dan terhindar dari kram yang sering muncul tiba-tiba. Beberapa minggu setelah rutin mengonsumsi pisang dan bayam, kondisi Bu Ratmi terus membaik. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dan kaki yang dulu mudah gemetar kini sudah mampu menopang saat berdiri lama di dapur. Namun ia tahu masih ada langkah selanjutnya. Ia ingin tubuhnya benar-benar pulih dan tidak bergantung pada pijat atau balsam setiap kali merasa pegal. Saat kontrol berikutnya, dokter menyebutkan 1 makanan penting yang sebaiknya mulai rutin dikonsumsi ikan. Bu,
Makanan ketiga yang sangat penting untuk kesehatan kaki dan mencegah kram adalah ikan kembung atau ikan laut serupa yang kaya protein dan lemak sehat. Jelas dokter. Bu Ratmi sempat ragu. Kalau ikan, saya biasanya pilih yang digoreng saja. Dok, apa itu cukup? Justru disinilah letak kesalahannya, kata dokter. Menggoreng ikan memang membuat rasanya gurih, tapi banyak nutrisi penting yang rusak. Ikan seperti kembung, tuna, atau sarden mengandung omega-3 yang sangat baik untuk saraf dan sirkulasi darah, dua hal yang sangat penting untuk mencegah kram dan menjaga kekuatan otot. Dokter menjelaskan bahwa omega-3 membantu memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otot kaki. Aliran darah yang lancar membuat nutrisi terserap dengan baik oleh otot dan mencegah rasa tegang atau lemas. Selain itu, ikan juga kaya akan protein, bahan utama pembentuk otot. Dengan usia seperti ibu, lanjut dokter, tubuh sudah mulai kehilangan massa otot secara alami. Untuk mengimbanginya, ibu butuh protein hewani berkualitas tinggi seperti yang ada pada ikan laut. Bu Ratmi mulai sadar bahwa selama ini ia terlalu banyak mengandalkan daging ayam atau tahu dan jarang sekali makan ikan laut segar. Ia mengira ikan hanya penting untuk anak-anak atau penderita kolesterol. Padahal, bagi lansia, ikan justru bisa menjadi sumber kekuatan. Dokter menyarankan agar ikan dikonsumsi minimal 2 kali seminggu, dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang tanpa minyak berlebih. Selain omega-3, ikan juga mengandung vitamin D yang membantu memperkuat tulang penopang utama dari otot kaki. Pak Harun pun mendukung penuh. Ia berjanji akan lebih sering memasak ikan kembung kukus dengan sambal tomat segar dan sedikit perasan jeruk nipis agar lebih sehat dan tetap lezat. Perubahan pun mulai dirasakan. Bu Ratmi tidak lagi mudah kelelahan setelah beraktivitas. Bahkan suatu pagi, ia sanggup menyapu halaman depan sendirian tanpa harus duduk istirahat setiap 10 menit seperti sebelumnya. Namun, masih ada 2 makanan penting lagi yang bisa membantu memperkuat kaki secara menyeluruh, terutama dalam mencegah kram di malam hari yang bisa sangat mengganggu. Setelah rutin mengonsumsi pisang, bayam, dan ikan kembung selama hampir 1 bulan, Bu Ratmi merasakan tubuhnya jauh lebih baik. Ia bisa berjalan lebih lama, berdiri lebih stabil, dan tidak lagi terbangun karena kram mendadak di malam hari. Namun, dokter mengatakan masih ada 2 makanan lagi yang perlu ditambahkan untuk membuat kaki benar-benar kuat, menopang tubuh dalam jangka panjang. Saat kunjungan berikutnya, dokter menyebutkan makanan keempat yang kadang dianggap remeh oleh banyak orang, ubi jalar. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang sangat cocok untuk lansia, jelas dokter. Tidak hanya memberikan energi tahan lama, tapi juga membantu menjaga fungsi otot dan mencegah kelelahan otot kaki. Bu Ratmi sedikit terkejut. Saya kira ubi itu hanya makanan pengganti nasi. Justru karena itu, sambung dokter, ubi jalar lebih baik daripada nasi putih yang cepat menaikkan gula darah. Ubi memberikan energi secara bertahap, sehingga otot tidak cepat lelah. Dokter menjelaskan bahwa salah satu penyebab kaki lemas pada lansia adalah kurangnya pasokan energi yang stabil ke otot. Karbohidrat sederhana seperti roti manis atau nasi putih cepat diserap, lalu membuat kadar gula turun lagi dengan cepat, sehingga tubuh menjadi lemah. Ubi jalar, karena indeks glikemiknya lebih rendah, mampu mempertahankan energi lebih lama. Selain itu, ubi jalar juga mengandung vitamin C, beta-karoten, serta kalium dan magnesium. Semua nutrisi tersebut berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, memperbaiki jaringan yang rusak, dan menenangkan saraf otot yang tegang. Pak Harun tampak penasaran. Jadi, sebaiknya makan ubi setiap hari. Dok, tidak harus setiap hari. Jawab dokter, cukup 2-3 kali seminggu sebagai pengganti nasi, kukus atau rebus. Jangan digoreng, agar kandungan nutrisinya tidak rusak. Bu Ratmi senang.
Ia teringat betapa enaknya ubi jalar kukus dimakan dengan kelapa parut saat masih kecil. Ia dan Pak Harun mulai kembali memasukkan ubi ke dalam menu makan malam, menggantikan setengah porsi nasi. Hasilnya terasa jelas tenaga lebih stabil, kaki tidak cepat lelah saat berjalan, dan perut terasa kenyang lebih lama. Kini, Bu Ratmi merasa seperti menemukan kembali kekuatan yang dulu sempat hilang. Tapi ia tahu, masih ada satu makanan lagi yang belum dokter sebutkan. Makanan kelima yang bisa menjadi pelengkap sempurna dalam menjaga kekuatan otot kaki di usia lanjut. Setelah menambahkan ubi jalar ke dalam menu hariannya, Bu Ratmi merasa tubuhnya semakin bertenaga. Kakinya kini tidak hanya kuat menopang saat berdiri lama, tapi juga lebih stabil saat naik tangga. Namun dokter mengatakan bahwa ada satu makanan terakhir yang bisa menjadi kunci untuk menjaga kekuatan otot secara keseluruhan, terutama otot kaki yang bekerja setiap hari menopang berat tubuh. Bu, makanan kelima yang sangat penting untuk kesehatan otot adalah telur, jelas dokter sambil tersenyum. Bu Ratmi tampak ragu. Telur, dok, saya suka, tapi banyak yang bilang kolesterolnya tinggi. Apa tidak berbahaya untuk usia saya? Dokter mengangguk pelan. Itu pertanyaan yang sering muncul. Tapi perlu ibu tahu, kolesterol dalam telur tidak selalu berbahaya, terutama jika dikonsumsi dalam batas wajar. Justru kandungan nutrisinya sangat lengkap untuk mendukung kekuatan otot dan fungsi saraf. Telur mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin B2, vitamin D, dan kolin. Semua nutrisi ini berperan penting dalam proses regenerasi otot, membantu saraf mengirim sinyal ke otot, serta memperkuat tulang dan jaringan penopang lainnya. Protein dalam telur membantu memperbaiki dan membangun massa otot, jelas dokter. Pada usia lanjut, otot cenderung menyusut secara alami. Maka dari itu, asupan protein yang cukup sangat penting agar otot kaki tidak mudah lelah dan tetap kuat. Dokter menyarankan agar telur dikonsumsi dalam bentuk rebus atau orak-arik tanpa mentega, 1 hingga 2 butir per hari, tergantung kondisi tubuh. Ia juga mengingatkan agar telur tidak digoreng dalam minyak berlebihan, karena bisa menambah asupan lemak jenuh yang tidak diperlukan. Bu Ratmi merasa lega. Ia selalu suka telur rebus, tapi sempat mengurangi karena khawatir soal kolesterol. Kini, ia tahu bahwa dalam porsi yang tepat, telur bisa menjadi sahabat tubuh yang menua. Sejak saat itu, setiap pagi Bu Ratmi menikmati sarapan sederhana berisi 1 butir telur rebus, sepotong ubi jalar kukus, dan setengah buah pisang. Menu itu memberinya tenaga stabil hingga siang hari, tanpa rasa lemas atau kram di kaki. Pak Harun pun ikut merasakan manfaatnya. Ia mendampingi istrinya dengan semangat. Dan bersama mereka membuktikan bahwa kekuatan tidak hanya datang dari obat atau pijatan, tapi dari makanan sehari-hari yang sederhana dan penuh manfaat. Kini, Bu Ratmi tidak lagi takut melangkah. Ia tahu tubuhnya lebih siap menghadapi hari. Karena setiap sendok makanan yang ia konsumsi adalah langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan mandiri. Dan 5 makanan yang ia konsumsi pisang, bayam, ikan kembung, ubi jalar, dan telur telah menjadi sahabat setia dalam menjaga kekuatan kakinya, mencegah kram, dan memulihkan semangat hidupnya di usia senja.